Pertanyaan yang ketiga, ini mudah-mudahan bisa kita jawab semua. Izin bertanya, ketika jam pulang kerja terutama di daerah Jabodetabek, orang-orang pasti sering terjebak dalam kemacetan. Di beberapa kasus pun ada yang tidak membawa air minum atau makanan untuk sekedar membatalkan puasa ketika azan berkumandang. Bagaimana hukumnya apabila kita terlambat berbuka? Ya tidak apa-apa. Kalau memang memiliki kondisi yang tidak bisa membuat orang tadi berbuka dengan cepat. Tetapi jangan mengeluh kepada Allah. Gitu. Ini banyak orang ngeluh kepada Allah. Tuh Allah, ya kan udah tahu Jakarta macet, ya kan begini, jangan begitulah ya. Kenapa? Karena sama dengan kasus sahur tadi. Kalau setiap orang di tasnya itu menyiapkan kurma, ya kan, yang namanya berbuka itu kan tidak harus makan nasi uduk, bubur ayam, tidak harus makan kolak pisang, tidak harus makan es buah, ya, hanya cukup dengan air mineral itu sudah bisa membatalkan puasa. Ketika kita menyaku di tas kita kerja, itu saku saja kurma. Tidak ada kurma, cari biskuit yang manis misalnya. Tidak ada itu misalnya permen. Begitu di jalanan, di depan lampu traffic light macet, Allahu Akbar, buka air mineralnya untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sekarang sudah boleh lagi memenuhi kebutuhan dan hajat hidup semua orang. Maka di sisi yang itu, di sisi orang yang berpuasa kena macet. Di sisi konteks meraih berkah dalam Ramadan, itu ada baiknya orang yang punya kelebihan makanan. Kita mungkin kalau bersedekah air mineral yang 330 ml itu rasanya mampu kok. Misalnya dari setiap orang, sudahlah, saya mau bawa 2 atau yang paling bagus tuh bawa 3 minimal. Karena nanti ada kanan, ada kiri. Begitu macet, lihat, di kanan ada orang nggak punya minum, kasih ke kanan, kasih ke kiri. Kurmanya itu saya pikir semua orang mampu kok. Tinggal beli plastik gitu loh, yang kayak kita dikasih obat itu, ya, plastik kemasan, masukkan kurma 1, syukur-syukur bisa 2. Cari kurma yang manis misalnya, kayak yang merek Sukari, itu enak, ya. Harganya juga mungkin beli 1 kotak untuk selama jam kerja itu bisa. Jadi ini juga dalam rangka meraih keberkahan. Karena makanan yang pertama masuk itu mengandung keberkahan loh, dicatat sama Allah tuh. Berarti puasa 1 lagi. Jadi kita bisa puasa 29 hari. Tapi nanti catatan di akhiratnya puasa 1.000.000 hari itu. Kenapa? Karena kita memberi kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi ini saya pikir bisa dilakukan oleh kita semua. Bahkan bapak ibu yang rumahnya kebetulan di tepi jalan, itu bisa sekali loh bersedekah. Tinggal taruh saja maghrib kurang 5 menit, meja kecil, di situ ada air bergelas-gelas atau berbotol-botol, kasih kurma, setiap yang lewat halal untuk mengkonsumsi itu. Itu adalah bagian dari kebaikan.